Oke, lalu artinya begini, ini akan lebih agresif tentunya ketika menempuh langkah peninjauan kembali kali ini, Kak Cindy. Ya, mungkin kami akan lebih agresif. Kenapa? Karena di sini mungkin pikir kami satu momen yang sangat pas, ditambah adanya dengan Peggy bebas itu kan makin apa ya, makin membuat BAP itu bahwa apa yang sudah dilakukan pada saat 2016 yang sudah dibikin atau dibuat BAP oleh para apa ya Rudiana dan yang lain-lainnya itu bisa mematahkan kan gitu. Peggy kan ada di dalam BAP dan Andika pun ada dalam BAP, tetapi bukan yang Rivaldi, hanya Andika kan di situ. Jadi mungkin membuat kami makin agresif untuk menyatakan Rivaldi bukanlah Andika, kayak gitu kan. Oke, artinya begini Kak Cindy, apakah memiliki bukti-bukti bahwa dalam proses penetapan Rivaldi pada saat itu sebagai tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki ini ada yang tidak benar begitu? Ya, memang jelas pada saat itu juga kan sebenarnya kan sudah isu sebelumnya sudah saya selalu jelaskan bahwa Rivaldi itu sudah ditahan di Polsek Utara Barat ya kan untuk kasus penganiayaan di tanggal 30 di malam hari di tanggal yang sama dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon dengan tanpa ada alasan apapun ya entah di Polsek apapun atau apapun dan tanpa ada administrasi apapun ya kan pada saat dipindahkan ke Polres Kota Cirebon dipindahkan itu tidak ada BAP, tidak ada apapun. Di BAP itu Rivaldi itu hanya di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, untuk kasus pidana di tanggal 1 setelah 6 orang lainnya itu ditangkap di depan SMP 11 gitu. Oke, baik Prof Gayus, ini juga yang menjadi rasa penasaran ya. Ini ketika kemudian Saka Tatal, Rivaldi mengajukan PK. Prof, ini sifat dari para hakim yang saat ini menangani di Pengadilan Negeri Cirebon ini seperti apa? Karena ada juga memori tanggapan dari jaksa penuntut umum. Ya. Bagaimana kemudian memberikan bobot sehingga nanti bisa berlanjut ke MA? Tentunya MA itu mempunyai mekanisme pengawasan. Ya. Mahkamah Agung itu bukan KY saja. Kalau KY itu kan di luar. KY itu sebenarnya tidak menangani mengenai dia hanya kepada hal-hal yang menyangkut perbuatan yang tercela. Ini untuk KY. Dia tidak boleh menangani proses hukum yang berjalan di pengadilan. Itu mutlak milik kekuasaan peradilan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, di sana ada Dewas di Mahkamah Dewan Pengawas dan ada Ketua Muda Bidang Pengawasan. Bisa saja disampaikan hal-hal seperti ini. Kemudian nanti akan dikirim tim atau kalau dianggap perlu akan dilakukan oleh Mahkamah Agung secara internal. Jadi teknis yuridis itu ada di Mahkamah Agung, tidak di luar itu. Termasuk KY. KY tidak punya hak untuk teknis yuridis. Apa yang diputus hakim, apa yang dilakukan itu kecuali perilaku yang dianggap tercela. Itu wilayah KY. Jadi ada dua wilayah yang publik seringkali adukan ke KY. Apanya mau diadukan? Kalau teknis yuridis tidak bisa, dia hanya yang tercela dari hakim saja. Itu kira-kira. Kalau kita mau bikin lembaga baru ya silakan ya, lembaga misalnya eksaminasi. Saya pribadi sering mengusulkan. Jadi kalau ada hal seperti ini dan PK-nya tidak memberi dukungan, kita harus minta untuk melakukan eksaminasi yang bukan hanya tidak ada kaitan dengan putusan. Eksaminasi dibuat lembaga eksaminasi nasional ini harus mempunyai kekuatan untuk bisa merubah putusan. Kira-kira begitu. Oke, Prof, pernah nggak sih menemukan kasus ini kan kalau di PK Saka Tatal yang diajukan oleh pihak Saka Tatal kemudian oleh jaksa dinilai ini bukan novum baru karena sudah pernah ada sebelumnya, ini bukan bukti baru. Pernah? Itu akan nanti menjadi perhatian dari hakim pemutus PK. Itu yang sama jaksa tadi mempunyai poin ya, walaupun tidak langsung. Jaksa di situ tidak langsung sebagai penuntut umum ya, tapi jaksa bagian dari PK, bagian dari instrumen PK. Demikian juga advokat yang mengajukan. Nah ini semua akan dinilai ini PK, jadi bukan peradilan biasa. Ini disebut sebagai upaya hukum luar biasa. Sehingga yang luar biasa itu tangani juga oleh Mahkamah Agung mungkin secara khusus juga ya. Akan sangat ketat sebenarnya untuk PK ini. Kalau tadi ada kelainan hakim, udah lewat waktunya ya. Apakah ada pertentangan putusan dengan perkara yang lain, nah itu juga sudah lewat. Tinggal memang novum. Keadaan baru. Nah ini seperti itu betul-betul. Apa keadaan barunya? Bisa saksi juga yang merubah
keterangan yang lalu, enggak apa-apa. Yang ini ada risikonya. Ya. Saksi palsu kalau timbul di belakang, di depan, tetap ada risikonya. 9 tahun itu kalau sampai merugikan pihak lain, kesaksian disampaikan ini tidak benar, itu ada risikonya. Nah, itu kira-kira risikonya ada pada saksian yang diulang tetapi tidak benar. Ya. Yang lain itu kalaupun dinilai ya paling ditolak. Tapi kalau saksi punya risiko, kalau bukti baru tidak cocok ya paling ditolak aja PK-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Farhad gimana nih kalau ini kan kita sudah melihat memori tanggapan dari jaksa ya, hakim nanti yang akan memutuskan di Pengadilan Negeri Cirebon untuk nanti apakah kemudian berlanjut ke MA seperti itu. Tapi kalau misalnya PK ini kemudian ditolak, seperti apa Bang Farhad? Saya nggak pernah berpikir bahwa ketika mengajukan PK ini PK-nya akan ditolak gitu, karena memang nyata-nyata sekali kelihatan memang hakim maupun mulai dari penyidik itu mengejar hanya pengakuan tersangka, terdakwa, dikejarnya pengakuan aja gitu, dan dengan bukti-bukti yang sangat minim. Nah, termasuk yang kita akan laporin itu kan di samping jaksa yang kan kita laporin itu, kemudian kita juga melaporkan dokter forensik yang menyatakan bahwa menemukan sperma. Apa maksudnya? Kemudian kemarin ada satu mantan petinggi Polri mengatakan ketika ditanya kepada dokter forensik itu bilang bahwa kami tidak memeriksa DNA karena spermanya udah bercampur dengan darah dan tanah. Bagaimana bisa tanggal 27 meninggal, 28 dimakamkan, kemudian digali lagi 13 hari kemudian, nah, kemudian pada saat itu kan pada dimakamkan sudah dicuci mayatnya, dimandikan. Tentu dalam Islam itu dibersihkan semua. Tiba-tiba kok bisa di dalam kubur itu keluar sperma lagi bercampur dengan tanah, bercampur dengan darah sehingga tidak melakukan tes DNA pelaku pemerkosaan, siapa pemilik sperma itu. Dari satu udah kita ketahui bahwa mereka hanya asal-asalan aja, kebetulan aja jaksanya P21 mengarahkannya. Harusnya jaksanya malu dong lihat kejadian seperti ini. Malah kemarin dengan sikap mengatakan tetap dan menolak bukti-bukti baru kita, ada beberapa poin-poin kita yang tidak dijawab oleh jaksa gitu. Tapi jaksa tetap aja menjawab dengan alasan menolak semua. Itu kan hanya membangun opini bahwa seolah-olah jaksa hanya mempertahankan agar tidak malu. Tapi saya rasa yakin agar Pak Jaksa Agung memberi atensi khususnya pengawas terhadap kasus ini sembari PK ini berlangsung dan dalam persidangan ini mudah-mudahan ada satu kesimpulan yang membuat jaksa juga yakin gitu. Jangan jaksa dengan polisi kerjasama menanggung semua kesalahan, karena sangat kelihatan bahwa memang tidak maksimal hasil penyidikan dan peran daripada Rudiana ini yang kita anggap memang awalnya dia adalah ayah korban, tapi justru dia punya peran dalam rekayasa penyidikan ini. Oke. Yang mengakibatkan dipidana semuanya 7 orang itu seumur hidup semua sama. Ya. Agak aneh masa kasusnya berbeda tapi hukumannya semua sama, seumur hidup semua. Oke, baik Pak Beni, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Farhad yang juga menilai bahwa hasil penyidikan ini tidak maksimal. Kemudian sekarang akhirnya ramai-ramai mengajukan upaya hukum karena ada kemudian merasa ada celah, ada kejanggalan dalam proses yang berlangsung dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki. Ya, kami tentunya menghargai apa yang sedang dilakukan upaya ini karena kita semua tentunya mengharapkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Mungkin melalui proses ini kemudian nanti ada novum yang diterima. Sekali lagi ini tentunya akan menjadi bahan juga ketika penyidikan kasus ini nanti dilanjutkan kan. Sementara ini dihentikan. Seperti itu.